Baik, selamat datang. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tiga topik, yaitu IP address, binary, dan subnetting. Nah, untuk yang pertama adalah IP address. Jadi, apa sih IP address itu? IP address itu adalah alamat dari perangkat kalian saat terhubung di suatu jaringan. Jadi ya, semisal kos kalian ada wifi-nya, lalu HP dan laptop kalian itu kalian sambungin ke wifi kos tersebut. Maka HP dan laptop kalian itu masing-masing memiliki IP address sendiri yang berbeda. Nah, IP address sendiri itu ada dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk IP versi 4 itu terdiri dari 4 kombinasi angka. Contohnya, 192.168.0.1. Masing-masing angka itu dipisah dengan titik. Nah, satu blok ini namanya adalah oktet. Jadi yang saya sebut 4 kombinasi angka tadi ya maksudnya 4 oktet. 192 itu satu oktet, 168 itu satu oktet, 0 itu satu oktet, dan satu sendiri itu juga satu oktet. Lalu yang kedua ada IP versi 6. IP versi 6 itu adalah IP address yang lebih panjang dan tidak hanya berisi angka saja, melainkan huruf juga. Contohnya ya seperti inilah. Namun saya hanya ingin menjelaskan versi 4 saja karena memang pada praktek nyatanya ya, kita masih sering menggunakannya itu versi 4. 6 itu masih sangat jarang ya sekarang. Nah, masing-masing angka atau oktet pada IP address itu hanya berkisar antara 0 sampai 255. Jadi selebihnya seperti 256, 257, dan sebagainya itu bukan merupakan alamat yang valid ya. Kenapa? Karena satu angka atau satu oktet pada alamat IP itu sebenarnya adalah representasi dari 8 bit biner. Lalu apa itu biner sendiri? Mari kita kembali untuk mempelajari biner terlebih dahulu. Biner. Biner itu adalah sistem bilangan yang hanya ada dua nilai, yaitu 1 dan 0. 1 artinya bernilai, 0 artinya tidak bernilai. 1 artinya hidup, 0 artinya tidak hidup atau mati. Nah, satu angka biner itu merupakan satu bit. Sehingga yang saya sebut dengan 8 bit tadi ya itu artinya ada 8 angka biner. Contohnya ya 0101 1010. Ini merupakan 8 bit biner. Kita coba lihat contoh-contoh dari angka desimal atau angka biasa beserta nilai binernya. Angka 1 dalam biner itu ya 1. Angka 5 dalam biner 101. Angka 192 ke biner 11000000. Nah, mungkin kalian penasaran. Jika semua binernya itu 0, nilainya berapa? Nilainya ya jadi 0. Lalu jika semua binernya itu 1, maka nilainya 256. Jadi saya kan tadi menyebut bahwa satu oktet pada IP address itu nilainya 8 bit biner. Artinya satu oktet pada IP address itu hanya berkisar dari 0 hingga 255. Loh kan tadi katanya nilai maksimalnya 256. Kok kisarannya dari 0 sampai 255 aja? Jawabannya adalah karena 0 juga termasuk, 0 juga dihitung. Jadi dari 0 sampai 255 itu totalnya ya 256. Setelah mengetahui konsep biner, bagaimana cara mengubah angka biasa ke biner? Ada dua cara yang sering digunakan. Jadi yang pertama itu ada cara penjumlahan secara manual, secara tabel ya. Ini yang cara yang biasanya saya pakai juga. Jadi kita coba ambil angka 34 untuk diubah menjadi biner. Pertama kita tulis angka 1 dari sebelah paling kanan, lalu kita kalikan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, 2 ini dikali 2 lagi, jadinya hasilnya 4. 4 dikali 2 lagi hasilnya 8. 8 dikali 2 hasilnya 16. Dan seterusnya sampai ada 8 angka atau mencapai 128. Lalu kita ambil nilai yang mendekati namun tidak sampai melebihi ya. Apakah 32? Iya, benar. Jadi kita tulis angka 1 di bawah 32. Lalu 32 ditambah berapa lagi sih agar bisa mencapai 34? Tentunya ditambah dengan 2. Maka kita beri nilai 1 di bawah angka 2. Jika kita sudah mendapatkan nilai pastinya, maka kita bisa isi yang lain dengan 0. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 0010 0010. Memang penggunaan cara ini sedikit susah ya dan ribet karena harus membayangkan atau menggambar tabel urutan angka.
Dengan cara ini ada keuntungannya sendiri. Jadi keuntungannya itu tabel ini juga bisa digunakan untuk mengkonversi sebaliknya, yaitu biner ke angka. Kita coba ubah nilai biner 0010, 1010 ke angka biasa. Caranya ya tinggal kita masukkan saja semua nilai binernya ke tabel tadi. Lalu kita jumlahkan semua angka yang memiliki nilai 1. Nah, di sini yang memiliki nilai 1 yaitu 32, 8, dan 2. 32 ditambah 8, 40. 40 ditambah 2, 42. Nah, kita langsung mendapatkan nilai aslinya. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk mengubah dari biner ke angka ketimbang angka ke biner menggunakan tabel ini. Namun jangan khawatir, untuk angka ke biner ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara pembagian. Caranya adalah dengan cara membagi 2 sampai tidak bisa dibagi lagi. Akan saya coba contohkan langsung. Kita coba ambil angka 34 lagi. 34 dibagi 2 hasilnya 17. Karena 17 itu angka ganjil, maka kita ambil nilai di bawahnya saja, yaitu 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, di sini kan sudah tidak bisa dibagi lagi kan? Maka kita berhenti di sini. Setelah itu kita akan memberi nilai di bawah bilangan-bilangannya. Jika bilangan ganjil, maka kita beri nilai 1, dan jika bilangannya itu genap, maka kita beri nilai 0. Di sini yang ganjil ada 1 dan 17. Jadi kita beri nilai 1 dan sisanya itu kita beri nilai 0 karena genap semua. Nah, kita sudah mendapatkan nilai biner dari 34, yaitu 1000010. Jika kalian ingin menggenapkan menjadi 8 bit ya, maka kita tinggal beri 0 pada sebelah kiri. Jadinya 00100010. Kita coba praktek menggunakan angka lain deh, yaitu 53. Coba. Masih seperti tadi, jika bilangannya ganjil, kita ambil nilai di bawahnya. Nilai di bawah 53 itu 52. 52 dibagi dengan 2 hasilnya 26. 26 dibagi 2 hasilnya 13. 13 karena ganjil kita anggap 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dan 3 kita anggap 2 karena ganjil. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, sudah berada di 1, sudah cukup. Nah, di sini kita lihat yang bilangannya ganjil adalah 1, 3, 13, dan 53. Itu yang kita beri dengan nilai 1, sisanya 0, seperti tadi. Maka kita akan mendapatkan nilai biner 110101. Jadi itulah dua cara bagaimana mengkonversikan angka biasa ke biner. Jika masih ada bingung ya wajar sih, karena memang butuh latihan ya. Untuk penjelasan biner cukup sampai sini saja. Kita lanjutkan ke topik terakhir, yaitu subnetting. Namun sebelum lanjut mempelajari subnetting, saya merekomendasikan agar kalian sudah benar-benar memahami konsep IP address dan biner. Karena dua materi sebelumnya itu sangat diperlukan untuk memahami materi ini. Oke, jadi jika sudah yakin untuk lanjut, mari kita bahas subnetting. Jadi subnetting secara sederhana itu memecah jaringan besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih memudahkan pengelolaan, mengurangi lalu lintas, dan bisa lebih efisien. Coba kalian bayangkan, kalian membuat sistem jaringan di sebuah kantor ya. Pegawai kantor tersebut paling hanya beberapa orang saja, dan penggunaan IP address-nya itu nggak sampai 20. Sedangkan jaringan secara default itu memberikan sampai 250-an IP address. Bukankah artinya ada 200-an IP address lebih yang terbuang? Atau memang kantor tersebut ramai ya, jadi penggunaan IP address-nya memang sampai 200-an. Kalau 200 itu berada pada satu jaringan yang sama, bukankah lalu lintasnya akan sangat berat? Yang mengelola juga kasihan ya, rumit soalnya, banyak banget. Jadi itulah kenapa ada subnetting ini, agar jaringan bisa dibagi-bagi agar menjadi lebih kecil dan efisien. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara memberikan aturan berupa angka yang bentuknya itu seperti IP address. Namanya adalah subnet mask. Subnet mask itu akan kita sering lihat dalam dua bentuk. Yang pertama pada alamat IP seperti ini, yang merupakan subnet mask itu adalah /24-nya. Yang kedua bentuknya ya seperti IP biasa.
Nah, kenapa kok bisa ada dua bentuk yang berbeda? Jadi kita coba lihat dulu nilai biner dari subnet mask /24 ini. Dari nilai biner ini kita bisa hitung bahwa angka 1 di sini totalnya adalah 24. Dari situlah /24 didapatkan. Kita coba lihat nilai biner yang lain, seperti ini misal. Jika dihitung angka satunya totalnya ada 20 bit. Maka ya ini /20. Jadi nilai biner dari subnet mask itu selalu terdiri dari angka 1, urut dari sebelah kiri, dan angka 0 di sebelah kanan. Jadi bagaimana bila nilai binernya seperti ini? Jika seperti ini, maka ini bukan merupakan subnet mask yang valid. Jadi saya ulangi, nilai biner dari subnet mask itu selalu terdiri dari angka 1 di sebelah kiri dan 0 di sebelah kanan secara urut. Artinya subnet mask ini berkisar dari hanya ada satu angka 1 dari sebelah kiri hingga semua nilainya itu 1. Jadi dari /1 sampai /32. Nah, setelah mengetahui bentuk dari subnet mask, mari kita coba pelajari cara kerjanya. Jadi angka 1 dan 0 itu sebenarnya untuk mengalokasikan mana yang network ID dan mana yang host ID. Yang satu itu alokasi untuk network ID dan yang 0 itu alokasi untuk host ID. Saya jelaskan terlebih dahulu apa itu network ID dan host ID. Network ID itu adalah alamat identitas jaringan itu sendiri. Jadi anggap aja seperti nama dari jaringannya gitu. Sedangkan host ID itu identitas dari masing-masing perangkat. Baik, kita lanjutkan. Saya akan contohkan bagaimana pengalokasian network ID dan host ID pada subnet mask /23. /23 itu artinya ada 23 jumlah angka 1. Ingat yang barusan saya jelaskan, angka 1 berarti network ID dan angka 0 berarti host ID. Jadi 23 bit ini untuk network ID. Lalu untuk menghitung alokasi untuk host ID adalah dengan menghitung angka 0-nya. Atau dikurangkan saja dengan 32. 32 dikurangi 23 hasilnya 9. Kenapa kok dikurangkan dengan 32? Karena coba ingat, IP address itu terdiri dari 4 oktet dan masing-masing oktet itu nilainya 8 bit. Jadi 8 dikali 4 hasilnya 32. Jadi satu IP address secara utuh itu memiliki 32 bit. Kembali ke perhitungan awal, 32 dikurangi 23 hasilnya 9. Jadi ada 9 bit untuk host ID. Nah, dengan mengetahui berapa alokasi untuk host ID, kita bisa hitung total IP yang tersedia. Kita tinggal jadikan pangkat dari 2. 2 dipangkat total host ID. Jadi di sini tadi host ID-nya kan 9 bit. Jadi 2 pangkat 9 hasilnya 512. Jadi untuk /23 ini dia memiliki total 512 IP address yang tersedia. Kita coba ambil subnet mask yang awal ya, yang semula, yaitu /24. Kita coba hitung total IP address-nya. Dari /24 maka ada 24 bit untuk network ID dan ada 8 bit untuk host ID. 8 bit dari 32 dikurangi 24 ya, hasilnya 8. Jadi total IP address yang tersedia itu 2 pangkat 8, hasilnya 256. Jadi ada 256 IP address yang tersedia. Jika kita mengatur IP address 192.168.00/24, maka IP address-nya akan berkisar dari 192.168.00 sampai 192.168.0255. Jadi dari 0 sampai 255. Total ada 256 IP address. Jadi pas. Namun kita akan sering menjumpai dari /24 hingga /32 saja. Karena memang di bawah itu ya, dari /23 sampai /1 itu sudah memiliki IP address yang banyak. Tadi kita kan sudah coba hitung, hasilnya ada 512 IP address untuk /23. Coba deh /8. Itu saja sudah mempunyai IP address sampai 16.777.214 IP address. Maksudku, kondisi apa sih yang membuat kita memerlukan IP address sebanyak itu? Nah, kita akan mencoba praktek membagi 192.168.00/24 menjadi 2 subnet. Setiap angka subnet mask naik 1, itu otomatis dia akan terbagi menjadi 2. Jadi /24 dibagi menjadi 2 subnet ya tinggal naikin satu angka jadi /25. Kita coba hitung secara manual dulu deh. Untuk /25 ada berapa? 32 dikurangi 25 hasilnya 7.
Jadi ada 7 bit untuk host ID. Seperti tadi, kita jadikan ke pangkat 2. 2 pangkat 7 hasilnya 128. Jadi ada 128 IP address yang tersedia untuk /25. /24 tadi kan memiliki 256 IP address. 256 dibagi menjadi 2, hasilnya 128. Jadi aturannya benar. Jadi untuk menjadi 2 subnet, maka kita buat dari 192.168.00/25. Itu nanti kisarannya akan dari 192.168.00 hingga 192.168.0127. Totalnya pas 128 IP address. Lalu untuk subnet kedua, gunakan IP setelahnya ya, yang kosong, yaitu 192.168.0128/25. Maka kisarannya akan menjadi 192.168.0128 hingga 192.168.0255. Totalnya masih pas, ada 128 IP address. Nah, jadi kita sudah bisa membagi /24 menjadi 2 bagian, masing-masing /25. Namun saya akan beri catatan tambahan sedikit ya. Tidak semua IP address yang tersedia itu bisa dipakai sebagai host. Karena alamat IP yang paling awal itu akan secara otomatis menjadi alamat network. Dan alamat IP yang terakhir akan menjadi alamat broadcast. Jadi kita ambil yang tadi, misal ya 192.168.00/25 yang kisarannya dari 0 sampai 127. Alamat paling awal yaitu 192.168.00 itu yang akan menjadi alamat network. Dan alamat yang paling akhir yaitu 192.168.0127 itu yang akan menjadi alamat broadcast. Karena 2 IP address secara otomatis digunakan untuk hal lain, maka total IP address yang tersedia itu hanyalah 126 IP address yang bisa digunakan sebagai host ya. Jadi IP address yang benar-benar tersedia itu mulai dari 192.168.01 hingga 192.168.0126. Jadi itu saja penjelasan saya sedikit mengenai 3 topik. Semoga ini dapat membantu. Terima kasih.